seorang pengacara yang juga adalah bagian dari mantan ketua partai ya. Beliau dalam hal ini telah yang melakukan langkah-langkah hukum terhadap salah satu petinggi dalam hal ini memiliki jabatan yang sangat ya baik di negara ini, dan kita mengambil langkah hukum yaitu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya. Dalam hal ini kita gugatkan besok daftarnya, dan kita ingin menguji ya perbuatan melawan hukum tersebut. Kenapa kami ingin berbagi menguji? Karena apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal mencederai proses demokrasi ya, dengan berusaha melakukan kriminalisasi dengan dasar yang tidak jelas dan sesuai hukum. Dalam hal ini mungkin saya serahkan dulu kepada klien kami yang juga adalah seorang lawyer yang mana akan menyampaikan secara publik alasan kami akan mengambil langkah itu. Kepada Bang Matias mungkin lebih kopas lebih dalam. Oke. Sebetulnya masalah ini sudah banyak diketahui oleh publik, karena ini korbannya seluruh Indonesia kan, yang dilakukan oleh seorang utusan presiden setingkat menteri yang harusnya kan melindungi, mengayomi, tidak menyengsarakan masyarakat. Nah, kalau salah satunya saya kan masyarakat yang butuh perlindungan, butuh keadilan, yang memang kita nggak punya akses siapa-siapa. Nah, yang bisa kita harapkan adalah penegakan hukum yang berkeadilan yang dilakukan oleh perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang yang harusnya jadi panutan, seorang utusan presiden setingkat menteri, dan bahkan hari ini Bapak Presiden kita berharap ada perlindungan ke masyarakat, jangan menyengsarakan. Ini yang saya rasakan sejak saya mempunyai prestasi membantu yang seharusnya pekerjaan itu dia, tapi saya bantu sehingga di Sumatera Barat itu kepentingannya terlaksana dengan baik. Yang harusnya kan saya dikasih reward, tetapi justru dikriminalisasi, diancam, diteror, dipersekusi karena memang mempunyai kekuasaan dan uang. Nah, jadi ini saya rasakan betul, sehingga apapun langkah-langkah untuk mencari keadilan di negeri ini pasti akan kita lakukan, sekalipun maaf saja ini terlalu berat. Nah, hari ini tentu kita sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Beliau presiden kita juga, presiden saya, dan saya justru malah mengikuti langkah-langkah beliau sejak tahun 2009 malahan kan. Jadi bahwa kita menuntut keadilan karena suara kami di bawah ini hampir sayup-sayup terdengar, dan saya yakin Bapak Prabowo mendengar ini. Sekelas Gus Miftah, saya salah ngomong, marahnya minta ampun, nggak boleh cederai rakyat. Nah, hari ini saya sudah mengharu biru, sudah berjuang kemana-mana menuntut keadilan, yang hari ini kita uji melalui pengacara, memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum yang seharusnya ini adalah secara keperdataan. Dengan nanti kita dikriminalisasi melalui aparat penegak hukum, yang hari ini juga aparat sedang, ya maaf saja, memang kita minta netralitas, keberpihakan terhadap hukum. Saya tidak minta dibela ya, tetapi minta agar hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, melihat fakta seterang-terangnya. Jangan karena ada kekuasaan dan uang lalu kemudian gampang saja mengkriminalisasi orang. Ini yang paling jadi substansi. Jadi gini, saya sebut aja kan salah satu orang yang kami maksud di sini adalah Pak Rida Sabana ya. Nama panjangnya Ahmad Rida Sabana. Ya, Ahmad Rida Sabana. Dan beliau adalah tokoh politisi, ya, politisi. Dan kronologinya gini, beliau kan dulu ya memakai teman-teman ini, dalam hal ini ketua partai, untuk bekerja untuk partainya. Kemudian dananya ditransfer dari PT, dan PT itu kan bekerja untuk beliau. Dalam hal ini dananya tadi itu kan. Dana itu ya diberikan dalam hal ini kepada yang bersangkutan untuk bekerja, tetapi diberikan juga jaminan dengan kwitansi kosong ya oleh PT tadi. PT ada melakukan perbuatan melawan hukum di situ tuh. Kemudian dari kwitansi kosong tadi, ya mungkin dalam hal ini si pelapor ini dalam hal ini Pak Sabana ini yang kami lawan ini, beliau meminta pengembalian. Jadi dengan jaminan kwitansi kosong, ya klien kami mentransfer uang, mengembalikan 500 juta bertahap.
Tetapi kami merasa bahwa klien kami sangat dirugikan. Kenapa? Ada bukti transferan dana untuk dalam hal menghidupkan partai yang milik yang bersangkutan itu, Pak Sabana ini. Itu sampai klien kami telah mentransfer 1,3 miliar gitu. Itu mohon maaf ya, itu dalam bukti transfer, belum lagi yang lainnya. Belum yang lain. Belum lagi memfasilitasi cetak Sertifikat. baliho dan bahkan kerugian-kerugian lain yang berdampak ya. Kami menggunakan langkah-langkah hukum ini karena yang bersangkutan itu terlalu arogansi. Apalagi dia hari ini sebagai utusan presiden, ya kan, mempengaruhi Polda Metro Jaya untuk memaksakan. Tetapi kami percaya bahwa Polda sudah mengerti bahwa ini ada unsur ya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Nanti kan sudah dikembangkan tuh. Tetapi harapan kami adalah perbuatan melawan hukum ini diperiksa di pengadilan untuk diuji kerugian secara material kami. Dalam hal ini lebih dari 1,3 miliar tadi, dan juga mungkin imaterial. Kenapa kami berbagi imaterial? Bayangin loh, tempus deliktinya ada di daerah Sumatera Barat. Tetapi lapornya di Polda Metro Jaya. Pulang balik berapa kali dengan tiket pesawat, berapa banyak uang yang dikeluarkan istri dan kekhawatiran, ya kan? Nah ini kami harus menguji dalam perbuatan melawan hukum di pengadilan Jakarta Selatan esok. Karena si pelapor ini, ya yang mana seorang pejabat negara ini, itu melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi kami membalikkan dengan gugatan perdata. Tetapi harapan kami Presiden Republik Indonesia, ya mungkin saya juga akan membuat surat secara resmi, dan kami akan membuat surat secara resmi, untuk menyampaikan untuk 100 hari kerja, salah satu figur negara sepertinya dicopot dari jabatannya. Karena jangan dengan sewenang-wenang, ya menganggap bahwa hukum ini bisa diatur. Supaya presiden kita mau mengatur hukum bersih. Jangan sampai ada gerbong-gerbong anak buahnya di bawah ini seenaknya ya saya mau jidatnya untuk mengatur negara ini, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Tapi saya minta terima kasih buat Propam ya Polda yang dalam hal ini sudah mengembangkan. Karena saya bilang kenapa kami bisa minta terima kasih, karena ada penetapan proses penyidikan ke sidik itu tanpa digelar undang kami tim hukumnya, maupun yang bersangkutan tidak pernah diperiksa. Bahkan barang bukti milik kami nggak pernah diabaikan, maka kami sudah lapor secara resmi di Propam. Tetapi apapun itu, ya saya berharap bahwa negara Indonesia ini undang-undang dikedepankan, jangan jabatan. Ya mungkin saya nggak banyak-banyak, cuman sedikit, yaitu harapan saya itu tegakkan hukum seadil-adilnya di sini. Harapan saya ya di sini jangan ada yang dirugikan, karena dirugikan ini negara, bukan hanya kita segelintir yang di sini saja, tapi negara sudah dirugikan seperti ini. Jangan menggunakan kekuasaan, abuse of power di sini. Itu loh. Jadi gini, satu, jangan dianggap kasus ini biasa nih. Karena ada ribuan orang akan terseret dari Partai Garuda itu sendiri, dari si pelapor punya perbuatan. Itu satu. Yang kedua, apabila ini bisa dikembangkan, maka semua partai, bahkan puluhan juta orang harus terlibat. Karena dana partai dan penggerak partai itu tidak bisa dipidana loh. Jangan seenaknya hari ini karena kekuasaan dan itu yang melekat, lalu mau menggunakan itu untuk menjatuhkan kadernya sendiri dengan cara perbuatan melanggar hukum atau melanggar hukum. Jadi seperti itu dari saya, mungkin mungkin apa yang mau disampaikan oleh saya untuk secara terang dan ke depan itu aja. Betul. Jadi saya sebetulnya korbannya udah sering nih. Pertama saya anggota DPRD dulu tahun 2018, diiming-iming dibujuk sampai saya mundur tinggalkan jabatan, katanya mau diganti. Oke lah, waktu itu saya karena ada sedikit persiapan saya nggak perkarakan. Tahun 2022 itu saya diminta berulang-ulang mohon bantuan Sumatera Barat, tolong hidupkan kepentingannya partainya. Saya sebetulnya nggak mau, tapi diajak, dibujuk, dijanjikan uang. Oke, bagi saya, coba bayangkan seorang yang sudah membikinkan postur rumahnya ini. Lalu bahannya saya siapkan sendiri, tukangnya saya gaji sendiri, rumahnya diambil, lalu kemudian tukangnya dibunuh, rumahnya diambil. Jadi saya merasa ini sudah sangat menyakitkan. Saya kalau tidak merasa dikriminalisasi itu, saya nggak mau berperang nih. Apalagi tanda tangan saya dipalsukan juga. Untuk kepentingan meloloskan partai, tanda tangan saya dipalsukan. Dan kejadiannya bukan saya saja. Ada Provinsi Jambi, ada Provinsi Sumatera Utara, ada Kepulauan Riau, ada Jawa Barat, rata-rata seperti itu. Jadi di samping ini kejahatan perbuatan melawan hukumnya sudah melampaui ambang batas, yang dirugikan bukan saya pribadi saja, tetapi masyarakat banyak seluruh Indonesia yang masuk ke dalam itu tanpa izin, tanpa apa. Terus kemudian demokrasi dicederai karena ya maaf saja, entah KPU bekerja sama atau memang KPU
sengaja dibohongi, itu nanti pengembangannya pasti panjang. Seperti yang disampaikan PH tadi, bahwa ini tidak sederhana. Andai kata mau fair, bahwa yang melakukan perbuatan utama itu adalah si pelapor itu. Dan yang akan terseret itu seluruh kader-kader yang ikut membantu lah itu. Puluhan juta lah kalau gitu. Bisa dikatakan seperti itu karena ini kan dana partai untuk pergerakan politik ya. Kalau memang ini bagian daripada kegiatan-kegiatan politik, nggak usah dibawa ke pidana. Iya, Itu maka mencederai hukum, ya kan? Masih banyak orang dan itu menjadi tradisi dan kebiasaan setiap 5 tahun sekali. Uang-uang politik itu kan sering terjadi beredar di seluruh kader partai, bahkan jangan ke kader partai di mana-mana. Jadi saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu berhentilah. Artinya untuk menekan kasus ini untuk dijadikan sebagai ajang politik untuk kepentingan pribadi. Karena apapun itu mencederai hukum bangsa kita. Dan kalau mau konsisten, undang-undang partai politik mengatur, ya udah kembalikan ke mekanisme partai. Yuk audit, mari kita duduk bareng di partai politiknya kan. Dan di situ akan ketahuan. Jangan di satu sisi di perdatanya ini adalah undang-undang partai politik, di sisi lain ini adalah pidana. Dan saya jujur aja, ayo kita lihat secara real dan tegas. Karena saya juga dikorbankan hak asasi manusia saya, dipalsukan tanda tangan saya, dibuat dokumen palsu, dipergunakan, menimbulkan hak, merugikan saya.